Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu Iza. Pada materi kali ini, yang akan kita bahas adalah persamaan dasar akuntansi. Dengan kompetensi dasar, menerapkan persamaan dasar akuntansi dan membuat persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan penerapan model cooperative learning tipe Teams Games Turnamen, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi dengan tepat dan percaya diri. Yang ketiga, menguraikan fungsi persamaan dasar akuntansi dengan tepat dan percaya diri. Yang keempat, menjabarkan rumus persamaan dasar akuntansi dengan tepat, teliti, dan percaya diri. Selanjutnya, menganalisis pengaruh transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi dengan tepat dan percaya diri. Yang keenam, mempersiapkan transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar, percaya diri, dan tanggung jawab. Terakhir, melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan tepat, mandiri, teliti, dan tanggung jawab. Baiklah, apa kalian tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hubungan antara hutang, harta, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi ada 5, yaitu meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta ialah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Di mana harta ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, harta lancar, merupakan semua harta yang diharapkan dapat dicairkan atau dituangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang termasuk harta lancar adalah kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, persediaan, dan lain-lain. Selanjutnya, investasi jangka panjang merupakan penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Harta tetap berwujud merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual. Contohnya adalah peralatan, mesin, kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lain. Harta tetap tidak berwujud adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak mempunyai fisik. Di antaranya ada goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Unsur dalam persamaan akuntansi yang kedua adalah utang. Utang adalah suatu jumlah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan kepada pihak luar perusahaan. Dalam neraca, diurutkan berdasarkan jatuh temponya. Berikut macam-macam utang. Yang pertama adalah utang lancar. Utang lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang usaha atau utang dagang, utang wesel, utang pendapatan, dan utang beban. Jenis utang yang kedua yaitu utang jangka panjang, merupakan utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun, antara lain utang hipotek, utang obligasi, dan utang investasi. Selanjutnya, unsur persamaan akuntansi yang ketiga adalah modal. Modal terdiri dari modal pemilik, yaitu hak kepemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih.
Namun, ada juga pengambilan harta perusahaan yang dilakukan oleh pemilik, yaitu disebut dengan prive. Unsur persamaan akuntansi yang selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Unsur yang kelima, yaitu beban. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah diperoleh. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya, jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansinya dapat ditulis sebagai berikut. Aktiva, yaitu harta, sama dengan pasiva, yaitu hutang ditambah dengan modal. Ada kemungkinan 3 persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Hutang sama dengan harta dikurang dengan modal. Modal sama dengan harta dikurangi dengan hutang. Perhatikan contohnya ya. Tuan Rojak mendirikan sebuah perusahaan dan untuk itu ia menyetor uang tunai sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal. Pengaruh transaksi tersebut adalah aset atau harta berupa kas bertambah 5 juta rupiah, ekuitas atau modal bertambah 5 juta rupiah. Dengan demikian, persamaan akuntansinya adalah harta atau aset berupa kas sama dengan kewajiban atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Harta 5 juta rupiah sama dengan kewajiban yang tidak bertambah atau 0 ditambah dengan ekuitas 5 juta rupiah. Jadi, harta sama dengan modal yaitu sebesar 5 juta rupiah. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan menganalisis pengaruh transaksi dan pencatatan ke persamaan dasar akuntansi. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan dalam beberapa komponen. Perubahan komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta lain dalam jumlah yang sama. Yang kedua, perubahan harta yang diikuti dengan perubahan utang atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, perubahan harta yang diikuti dengan perubahan modal dalam jumlah yang sama. Yang keempat, perubahan harta yang diikuti dengan perubahan hutang dan modal dalam jumlah yang sama. Perlu diingat, dalam menganalisis transaksi tidak hanya berkaitan dengan harta, utang, dan modal, akan tetapi berkaitan juga untuk melihat pengaruh transaksi terhadap pendapatan, pengeluaran beban, maupun prive yang dilakukan pemilik perusahaan. Perhatikan persamaan berikut dengan penambahan komponen pendapatan dan beban. Harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah dengan pendapatan. Yuk kita amati contoh transaksi yang pertama. Dr. Arkana membuka praktek dokter. Untuk usahanya ini, ia menyetorkan uang tunai sebesar 400 juta rupiah sebagai modal. Kita analisis ya. Dengan setoran ini, sekarang perusahaan mempunyai uang tunai sebesar 400 juta yang disebut kas, dan sisi lain timbul utang perusahaan kepada pemilik yang disebut modal. Persamaan dasar akuntansinya, di sisi harta berupa kas bertambah 400 juta rupiah, dan di sisi modal bertambah modal Dr. Arkana sebesar 400 juta rupiah. Kita lanjut ke transaksi yang kedua.
Dr. Arkana membayar sewa ruangan praktek sebesar 10 juta rupiah. Kita analisis, harta berupa kas dan modalnya masing-masing berkurang 10 juta. Kita lihat di tabel, kas berkurang 10 juta, saldonya menjadi 390 juta rupiah dan modal berkurang 10 juta, totalnya juga menjadi 390 juta rupiah dengan keterangan beban sewa. Selanjutnya, kita ke transaksi ketiga. Membeli peralatan kedokteran secara kredit dengan harga 24 juta rupiah dari PT Raya Farma. Transaksi ini menyebabkan timbulnya harta bertambah yang berupa peralatan dan di sisi lain karena pembelian belum dibayar, timbullah utang pula. Dari saldo yang tadi, kita lanjutkan ke transaksi 3. Perhatikan tabel berikut ini. Harta bertambah di sisi peralatan sebesar 24 juta rupiah dan selanjutnya di sisi lain utang bertambah 24 juta rupiah dengan keterangan membeli peralatan. Kita hitung saldonya kembali ya. Untuk saldo pada kas tetap 390 juta rupiah, pada peralatan 24 juta rupiah dan hutang 24 juta rupiah. Pada sisi modal tetap 390 juta rupiah. Baiklah, sekian pemaparan materi persamaan dasar akuntansi pada video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, ayo kerjakan LKPD-mu. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya ke gurumu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.